Dan terima kasih juga untuk anak-anak semua yang hari ini bersemangat. Sekali lagi angkat tangan yang bersuka cita hari ini. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya, puji Tuhan. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir Kak Brandon. Thank you Kak Brandon kehadirannya. Thank you juga sudah bersedia menjadi pembicara menyampaikan firman Tuhan di Pasca Sekolah Bethel. Oke, Miss Nana mau perkenalkan dulu nih tagline Sekolah Bethel. Kalau nanti Miss Nana bilang Sekolah Bethel, kalian boleh jawab beriman, berilmu, berkarya. Yang semangat ya, coba Miss Nana tes sekali lagi ya. Sekolah Bethel, beriman, berilmu, berkarya. Oke, sekali lagi ya. Kayaknya Miss kurang semangat. Iya benar. Oke, Sekolah Bethel, beriman, berilmu, berkarya. Kasih tepuk tangannya untuk kita semua. Oke, anak-anak tadi sudah menerima amplop persembahan? Sudah? Boleh angkat tangannya, lambaikan tangannya yang belum terima amplop persembahan. Yang belum terima. Yang belum. Iya, kalau yang belum terima nanti akan dilayani oleh Bapak Ibu Guru, nanti akan diberikan amplop persembahan. Oke. Anak-anak sekalian tolong diperhatikan selama acara Paskah ini berlangsung, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengarkan firman Tuhan juga dengan fokus, oke? Ya, kita buat kesepakatan selama beribadah tidak ada yang ngobrol sendiri ya, setuju? Setuju. Iya, kita mau mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhannya juga dengan sungguh-sungguh. Dan tolong selama acara ini berlangsung anak-anak jangan ada yang ke balkon. Tolong semuanya duduk dengan tertib di tempat duduknya masing-masing. Dan juga untuk papa mama, para orang tua yang ingin mendokumentasikan acara ini dipersilakan untuk mendokumentasikan tapi di tempat duduknya masing-masing. Mohon dengan hormat, mohon kesediaannya untuk tidak maju ke area depan ya. Karena kami dari pihak panitia sudah menyiapkan tim dokumentasi. Acara ini juga akan live streaming di channel YouTube Bethel School. Jadi untuk papa mama yang ingin melihat lagi acara ini atau yang hari ini belum sempat hadir, silakan. Boleh lihat di YouTube channel Bethel School. Kemudian untuk foto-foto dokumentasi, papa mama boleh lihat nanti di Facebook dan juga IG Bethel School Tasikmalaya. Jadi semua orang tua, anak-anak boleh subscribe, boleh follow, boleh add YouTube, kemudian IG dan juga Facebook. Oke. Oke, sudah siap untuk ibadah? Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke. Baiklah, kita akan memulai acara perayaan Paskah Sekolah Bethel. Dengan hormat kami mohon kesediaannya Bapak Pendeta Julius Ishak Abraham untuk membuka di dalam doa. Kami persilahkan. Mari kita semua bersama-sama berdoa. Itu salah ya berisik banget. Kami bersyukur ya Tuhan sebab Engkau baik buat kami. Saat ini kami boleh merayakan Paskah, kebangkitan Yesus daripada orang mati, kemenangan yang terbesar. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memimpin dari awal sampai akhirnya dengan berkat rohani yang luar biasa yang dipimpin dan diberkati melalui Roh Kudus yang ada di antara kami sekalian. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum saya serahkan, saya mau jelaskan kepada kita sekalian, baik adik-adik, anak-anak maupun orang tua, bahwa
Di dunia ini ada banyak sekali macam agama, betul? Nah, ada agama Kristen, ada agama Islam, ada agama Konghucu, ada agama Yahudi, ada agama Buddha, dan seterusnya. Agama itu manusia mau jangkau Allah yang di surga. Tetapi Yesus itu beda sama agama. Allah mau menjangkau kita yang di dunia. Betul? Agama biasa adalah manusia mau menjangkau Allah. Tapi kekristenan adalah Allah mau menjangkau manusia. Sebab itu Yesus turun ke bumi, Yesus menderita sakit, sengsara, siksa dan sengsara, kemudian mati disalib, tapi dia bangkit. Kenapa? Sebab Yesus berasal dari surga. Kalau manusia berasal dari mana? Papa mama kawin, lalu mengandung, perutnya besar, lalu beranak di rumah sakit. Betul? Lama digendong, dibesarkan. Baru masuk sekolah. Jadi anak-anak Tuhan Yesus itu bukan berasal dari manusia di bumi, tapi berasal dari surga. Itu ditulis dalam kitab Alkitab kita, Yesus mengandung oleh Roh Kudus. Belum kawin, masih baru tunangan. Maria mengandung. Jadi suaminya, waduh, kenapa ini? Gua belum kawin kok bisa bunting. Wah, jadi dia mau ceraikan. Malu dong, belum kawin udah bunting. Tapi malaikat datang, biarkan bahwa Maria mengandung oleh karena Rohul Kudus. Rohul Kudus itu roh Allah. Dia mengandung bukan oleh karena manusia, tapi oleh karena Allah. Itu tertulis, saya baca dalam Alkitab, tapi saya baca juga dalam Al-Quran. Itu saya periksa. Dalam surat Maryam disebutkan, ya surat Maryam dari Al-Quran, Isa Al-Masih itu dikandung oleh Ruhul Kudus. Jadi bukan oleh manusia. Jadi singkatnya, Yesus lahir oleh Allah. Manusia lahir oleh siapa? Papa mama, oleh manusia. Nah kalau papa mama yang melahirkan, mati, dikubur, bisa bangkit gak? Bisa bangkit gak kalau papa mama melahirkan, terus mati, dikubur, bisa bangkit gak? Nah kalau Tuhan Yesus yang melahirkan, Allah yang melahirkan, dan dalam wujud Yesus melahirkan, mati, bisa bangkit gak? Jadi karena Allah, maka bangkit. Dan Tuhan yang bangkit bilang, kita mesti hidup baru. Sebab kita nanti mesti pulang ke surga. Anak manis terbang ke surga. Anak nakal masuk neraka. Mau pilih mana? Surga. Siapa mau pilih surga? Oh, bagus. Ya. Jadi mulai sekarang jangan pilih agama, tapi pilih Tuhan Yesus. Oke, semua setuju? Amin. Sekian, terima kasih.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom semuanya. Sekali lagi dong, kurang semangat nih. Shalom semuanya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya dong. Oke, puji Tuhan pada sukacita ya. Adik-adik kalian tahu gak? Nah, Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib. Dia rela dihina, dia rela dicambuk, dia rela dicaci maki. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan, oke? Oke, mari kita naikkan pujian lagu Karya Terbesar. Demi
Kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat memuji Tuhan? Mari kita sama-sama nyanyikan kuat, hebat, dan besar sambil bangkit berdiri yuk. Kalau kakak bilang tepuk semangat, semuanya harus hula hula, hula hula, semangat. Kayak gitu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Hula hula, hula hula, semangat. Sekali lagi, masih pada belum semangat nih. Sekali lagi ya, tepuk semangat. Hula hula, hula hula, semangat. Tepuk tangannya sekali lagi. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus Kristus. Melompat tinggi
mau mempersiapkan persembahan kita untuk yang terbaik yang untuk Tuhan. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu, kita lipat tangan kita tutup mata, oke? Yuk adik-adik sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih kalau sebentar kami akan memberikan persembahan untuk Kau ya Tuhan. Kiranya kami dapat memberikan yang terbaik untuk Kau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Yuk yang udah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri. Allah yang hidup, padanya aku berharap, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Yuk adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sama-sama nyanyikan lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One.
kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih buat hari ini Yesus, kasih-Mu luar biasa, Engkau sudah bangkit bagi kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami, urapi kami, ajarkan kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri, kami yakin dan percaya tangan kasih-Mu senantiasa tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan kami yang mendengarkan Tuhan, mari Engkau juga urapi kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Boleh duduk semuanya. Puji Tuhan, shalom adik-adik. Wah, banyak banget orang tapi enggak kedengeran suaranya. Sekali lagi shalom. Shalom. Kakak percaya kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, cinta Tuhan ada buat setiap kehidupan adik-adik dan setiap kita yang ada di tempat ini. Perkenalkan lebih dulu nama kakak Brandon. Kak Brandon, asal Kak Brandon dari Manado, jauh. Kalau dari Jakarta ke Manado itu 3 jaman. Kak Brandon datang di tempat ini sangat bersyukur bisa bersama-sama dengan adik-adik di Sekolah Bethel melayani di tempat ini. Semua karena anugerah, semua karena cinta Tuhan. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan cuman singkat. Jadi kakak berharap kita sama-sama di tempat ini jangan ada lagi yang main-main, jangan ada lagi yang cerita kanan kiri. Firman Tuhan cuman singkat, kakak ingin mau sama-sama kita mendengar agar supaya kita bisa terus lagi diberkati Tuhan, terus lagi dicintai oleh Tuhan. Kak, tolong tunjukkan PowerPoint-nya. Kuasa kebangkitan Kristus. Nah, next. Tahu nggak adik-adik, 2000 tahun yang lalu ada suatu perjalanan yang panjang yang dilakukan oleh seorang pribadi, yaitu Yesus. Yesus datang dari surga, kemudian dia sampai ke dalam dunia. Ini perjalanan yang sangat-sangat panjang. Nggak ada seorang pun yang pernah untuk dari surga kemudian datang di dalam dunia, adik-adik. Nah, ketika dia datang di dunia, dia dilahirkan di suatu kandang yang hina. Bukan di suatu tempat yang indah. Mungkin kan kalau adik-adik lahir itu di rumah sakit. Terus ada tempat yang baik, ada tempat yang indah. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Dia datang ke dalam dunia ini, dia dilahirkan di suatu kandang yang hina adik-adik. Next. Namun ketika kehidupannya dia terus berlanjut, kehidupan dia berlanjut. Dia melakukan tujuan dia di dalam dunia ini, yaitu karena setiap dosa kita, karena setiap pelanggaran adik-adik, dia disalibkan dan dia mati adik-adik di atas kayu salib. Singkat ceritanya adik-adik yang kasih dalam Tuhan, ada suatu kabar baik, ada suatu hal yang baik yang ingin kakak sampaikan di tempat ini. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mati, Tuhan Yesus bukan mati langsung. Wah, ada di sini yang pernah lihat orang mati enggak? Coba angkat tangan. Adik-adik, udah kan? Nah, orang mati kan pasti dikubur kan? Tuhan Yesus pada saat itu udah dikubur di suatu kuburan pada saat itu. Namun pas hari yang ketiga dia bangkit kembali. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian adik-adik. Amin? Amin? Masih bersama kakak? Masih bersama kakak? Amin? Haleluya. Dia bangkit kembali, dia mengalahkan maut adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Dan barang siapa yang percaya sama Tuhan Yesus, dia meskipun nanti dia mati tetapi dia akan memiliki kehidupan yang kekal. Meskipun dia mati nantinya dia akan memiliki suatu kehidupan yang kekal adik-adik. Ingat ini baik-baik adik-adik. Nah saat ini kakak ingin sama-sama kita menyaksikan satu video klip tentang kasih cinta Tuhan untuk adik-adik sekalian. Sama-sama kita mau menonton video klip, sama-sama kita bisa lihat ya, diam-diamnya nanti kita bisa rasakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik, sangat mencintai adik-adik. Oke Kak, tolong diputar.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhanku membuktikannya. Salibkan dia. Awas, beri jalan. Palsu. Salibkan dia. Nabi palsu. Dasar manusia tidak tahu diri. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Hei, kenapa berhenti? Tidak ada apa-apa di atas sana. Hei, awas! Hai semuanya. Tuhanku, kalau kau memerintahkan, kami akan turun untuk membatalkan rencana jahat mereka. Kami menunggu perintahmu. Benar Tuhan, Kami siap. Bukan itu yang aku inginkan. Semua ini bukanlah rencana mereka, melainkan kehendakku. Aku menentukan waktu kematianku maupun waktu aku hidup kembali. Engkau adalah Tuhan yang besar, berkuasa di bumi dan di surga, maha mulia dan juga maha pengasih. Tapi sekarang, kau merendahkan dirimu begitu tak berdaya di hadapan orang-orang yang berdosa seperti mereka. Hanya untuk menunjukkan begitu besarnya kasih-Mu atas dunia ini. Hai manusia, lihatlah Dia yang kalian salibkan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita kan sudah melihat video itu tersebut, bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, disalibkan dan dia mati hanya untuk dosa-dosa kita, hanya untuk pelanggaran kita. Saat ini adik-adik kakak ingin membahas suatu kisah, saat ini kakak ingin sama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pelayanan Tuhan Yesus yang paling penting, pelayanan Tuhan Yesus yang paling penting ketika dia datang ke dalam dunia. Bukan membangkitkan orang mati, bukan menyembuhkan orang sakit, bukan adik-adik. Tetapi pelayanan Tuhan Yesus yang paling penting dia datang ke dalam dunia, dia mati di kayu salib untuk kamu dan saya. Dia mati di kayu salib untuk setiap kita, untuk setiap pelanggaran kita. Makanya daripada itu di tempat ini kakak ingin mau ingatin semua kita. Yesus mati di kayu salib karena dosa kita. Ketidakpercayaan kita adik-adik ngasih dalam Tuhan. Kakak mau ajak kita membaca suatu kebenaran firman Tuhan. Kalau ada yang bawa Alkitab, buka Alkitab. Tapi kalau tidak ada yang bawa, tidak bawa, kita lihat di depan. Ada kakak tulis. Di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Kita baca dengan suara yang keras ya adik-adik. Siap? Siap? Wah udah capek ya. Siap kita baca sama-sama? Kita bangkit berdiri, kemudian kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Siap? 1, 2, 3. Tetapi ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berikan sorak-sorak Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus mati buat adik-adik di tempat ini. Tuhan Yesus mati juga buat setiap kita yang hadir di tempat ini. Saya juga bukan berbicara kepada adik-adik, tetapi kepada setiap kita yang hadir, baik mama, papa, dan setiap teman-teman yang hadir di tempat ini. Dia mati, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia mati di kayu salib karena setiap dosa kita. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Next slide, Kak. Penyakit kita yang ditanggungnya di dalam ayat 4 tadi, penyakit kita, setiap sakit Tuhan, setiap sakit yang kita alami, Tuhan telah tanggungkan di atas kayu salib. Makanya daripada itu kalau ada yang sakit di tempat ini, tumpang tangan kepada yang sakit, atau ada papa mama yang sakit, atau setiap kita yang sakit di tempat ini, penyakit kita sudah ditanggung, penyakit baik pilek, penyakit baik sakit kepala, sakit gigi mungkin, itu sudah ditanggung sama Tuhan. Jadi berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Amin. Next slide, Kak. Kesengsaraan kita dipikulnya. Mungkin adik-adik di tempat ini sengsara bukan hanya sebatas fisik, tetapi mungkin pernah mengalami kesepian atau seperti apa, itu semua ditanggungnya. Next slide, Kak. Padahal kita mengira dia kena tulah. Wah, mungkin kita pikirkan, wah kok Tuhan Yesus apes banget ya, dia bad luck banget. Kenapa sih dia sampai mati di kayu salib? Kenapa sih dia sampai disalibkan, dicambuk? Kenapa sih dia sampai seperti itu? Padahal teman-teman, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, dia dicambuk, dia disiksa, itu semua karena kita. Karena dia cinta sama adik-adik di tempat ini. Karena dia cinta juga sama setiap kita di tempat ini. Makanya daripada itu, kita harus cinta Tuhan Yesus. Sama-sama katakan sama kakak, saya cinta Yesus. 1, 2, 3. Lebih kuat lagi, saya cinta Yesus. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang begitu mencintai adik-adik di tempat ini. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, adik-adik. Yesus itu tertikam. Dia tertikam gara-gara setiap pemberontakan kita, kejahatan kita, dosa kita. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Next. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Bukan karena bukan karena yang tadi ya bad luck itu, bukan. Tetapi gara-gara kita semua dia tertikam, adik-adik. Next slide, Kak. Udah mau selesai. Kakak berharap kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, di sini adik-adik kakak tulis seperti ini, perhatikan di depan. Gini adik-adik, Yesus dihukum supaya kita selamat. Yesus terluka supaya kita disembuhkan. Saya juga berbicara kepada setiap orang-orang tua di tempat ini. Dia dihukum agar supaya dia memberikan keselamatan dalam hidup kita. Dia dihukum agar supaya setiap kita tidak dihukum lagi, Bapak Ibu, adik-adik di tempat ini. Dia terluka agar supaya kita sembuh. Makanya daripada itu cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cintai Tuhan lebih daripada apapun dalam setiap kehidupan kita. Nah adik-adik, yang terakhir kakak ingin mau cerita tentang suatu hal, tentang kisah pohon. Perhatikan sama-sama di sini. Kakak mau cerita tentang kisah pohon. Ada 3 pohon yang mereka itu sama-sama di depan. Lihat di depan, udah bisa lihat kan 3 pohon. Mereka masih kecil. Masih kecil-kecil, itu kan pohonnya masih kecil. Masih kecil. Terus mereka bilang, aku punya cita-cita. Mereka saling ngobrol kan. Oh kak, saya punya cita-cita. Yang pohon yang pertama, dia mempunyai cita-cita seperti ini. Saya mempunyai cita-cita menjadi peti harta karun. Tahu peti harta karun enggak? Kayak box gitu. Nah, tahu kan? Tahu kan semua? Wah, udah tahu. Mempunyai cita-cita menjadi peti harta karun yang di dalamnya berisikan emas,
Pernah lihat emas nggak? Siapa yang pernah lihat emas di sini? Oh banyak ya. Emas dan seluruh harta berharga di dunia. Itu cita-cita dia menjadi apa tadi? Box harta karun. Menjadi peti harta karun, bukan peti mati ya, peti harta karun adik-adik. Oke, dan yang kedua, pohon yang kedua, dia punya cita-cita. Saya mempunyai cita-cita ingin menjadi kapal. Di sini ada yang pernah lihat kapal nggak di lautan? Angkat tangan yang pernah lihat kapal. Wah ini nggak pernah lihat kapal ya? Pernah lihat? Pernah kan? Kapal yang sangat besar. Kapal yang sangat besar, pohon yang kedua. Dia bilang, saya punya cita-cita ingin menjadi suatu kapal yang sangat besar. Yang dimana dia mengangkut raja-raja dunia. Dia mengangkut pemerintah-pemerintah dunia, adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Oke, dan yang ketiga, pohon yang ketiga berkata seperti ini kepada dua pohon itu. Oh kalau saya bercita-cita saya nggak mau untuk ditebang. Karena apa? Saya ingin terus berdiri. Saya ingin terus hidup terus agar supaya bisa dikenang, bisa terus dikenang sama dunia. Dan akhirnya adik-adik kasih dalam Tuhan, berlalunya waktu bertahun-tahun kemudian, akhirnya ketiga pohon ini menjadi pohon yang besar. Nah, seperti yang di depan kan, udah menjadi pohon yang besar. Akhirnya datanglah si penebang kayu. Dia datang kepada pohon yang pertama. Akhirnya ditebanglah pohon pertama itu kan udah roboh kan, udah roboh. Yang pertama tadi pohon yang pertama mau jadi apa? Mau jadi peti harta karun kan? Dan akhirnya apa? Dia menjadi apa? Next Kak. Dia menjadi suatu tempat makan hewan. Ini namanya palungan. Kalau adik-adik lihat ada suatu di peternakan seperti itu. Ada tempat-tempat yang seperti ini. Itu buat hewan-hewan itu makan. Akhirnya dia sedih, waduh aku mau jadi peti harta karun. Aku mau jadi tempat yang indah untuk emas, tempat yang layak untuk, tetapi saat ini saya hanya menjadi suatu tempat makan hewan. Namun adik-adik pada satu kali datanglah seorang suami istri, kemudian suami istri itu tersebut melahirkan di suatu kandang yang hina, kemudian anak itu tersebut dikasih di tempat yang tadi di pohon yang pertama tadi, di palungan tersebut. Yesus yang lahir di kandang yang hina, ditaruh di palungan adik-adik, ditaruh di situ. Akhirnya pohon yang pertama menyadari bahwa apa? Lebih daripada emas, lebih daripada hal-hal yang indah dalam dunia, Tuhan Yesus sendiri yang berada di dalam dia. Amin. Dan pohon yang kedua, datanglah si penebang kayu, kemudian ditebanglah kayu itu, pohon tersebut. Yang kedua mau jadi apa tadi? Mau jadi apa? Kapal yang sangat besar kan? Akhirnya dia cuma jadi kapal nelayan. Kapal yang sangat kecil. Pernah lihat kapal nelayan nggak? Di sini pernah ada yang ke Pangandaran. Ada yang ke Pangandaran kan? Pernah lihat kan yang kapal-kapal itu yang kecil-kecil nelayan-nelayan itu. Nah, pohon yang kedua jadi seperti itu. Cuman jadi seperti kapal nelayan. Akhirnya dia sedih adik-adik. Akhirnya dia sedih. Kenapa ya saya harus cuma jadi kapal nelayan, padahal saya mau jadi kapal yang sangat-sangat besar. Akhirnya ada sekerombolan manusia datang, banyak orang datang, kemudian naik di atas perahu tersebut. Ketika naik di atas perahu, datanglah angin, badai, datanglah taufan adik-adik. Badai, pokoknya banyak ombak-ombak itu. Akhirnya ada seorang yang berdiri, kemudian orang itu angkat tangan dan berkata, tenanglah badai. Akhirnya badai itu tenang adik-adik. Dan pohon yang kedua ini menyadari lebih daripada raja-raja dunia, lebih daripada pemerintah-pemerintah. Dia mengangkut raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Dia lebih lagi untuk bersyukur akan apa yang jadi dalam kehidupan dia. Dan yang ketiga, yang terakhir adik-adik, tenang udah yang terakhir. Datanglah si penebang dan akhirnya pohon tersebut ditebang. Akhirnya dia pupus harapan kan, waduh harusnya saya enggak ditebang. Akhirnya dia cuma menjadi balok, apa ini namanya? Kayu, balok gitu. Dia cuma jadi seperti itu. Akhirnya ada seorang yang datang, kemudian orang itu memikul balok itu tersebut. Yaitu Tuhan Yesus.
Yang karena dosa-dosa adik-adik di tempat ini, karena setiap kita di tempat ini, Bapak Ibu ngasih dalam Tuhan, Dia menanggung semua penderitaan kita. Dia menanggung setiap masalah kita. Akhirnya yang pohon yang ketiga itu, saya mau kemana ya? Akhirnya disalibkan. Dan salib sampai saat ini menjadi suatu simbol. Nah kakak cerita tentang ini bukan gara-gara adik-adik. Bukan benar-benar ya, ini cuma ilustrasi, bukan berarti pohon-pohon itu bisa ngomong, enggak. Tetapi adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kakak ingin mau cerita. Jika Tuhan Yesus ada di dalam setiap kehidupan adik-adik di tempat ini, Tuhan Yesus yang mencintai adik-adik di tempat ini, masa depan setiap kehidupan kita pasti akan indah. Amin. Di sini punya cita-cita, adik-adik punya cita-cita enggak? Semua punya cita-cita kan? Ada yang mau jadi pilot, ada yang jadi apa? Tentara, wah banyak jadi tentara sini, puji Tuhan. Jadi apa? Oh ya, pokoknya semua cita-cita adik-adik, jika ada Tuhan Yesus, itu akan terjadi dalam setiap kehidupan adik-adik. Biarkanlah kehendak Tuhan Yesus yang terjadi. Makanya di tempat ini adik-adik harus cinta Tuhan. Mari sekali lagi kakak ajak kita sama-sama untuk berkata, saya cinta Tuhan Yesus. Karena kebangkitan Tuhan Yesus, kita mendapatkan keselamatan dan pengampunan dosa. Saya undang pemain musik dan sama-sama kita mau bangkit berdiri. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kakak telah selesai berbicara. Kakak berharap setiap kita ingat ini adik-adik. Ingat ini firman Tuhan meskipun masih kecil, ingat firman Tuhan. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus selama-lamanya. Semua sikap doa, semua gak ada yang bermain lagi. Semua kakak berharap datang sama Tuhan Yesus, kita mau berdoa. Sama-sama katakan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ayo adik-adik semua tutup mata, kemudian nyanyikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan dan katakan, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, angkat tangan adik-adik. Bapa, lah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari semuanya lipat tangannya, kakak mau kita sama-sama berdoa, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta Tuhan, buat kasih Tuhan, buat saya, orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, buat salib Tuhan Yesus, buat pengorbanan Tuhan Yesus.
di dalam setiap hidup saya. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, saya mau percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus yang telah mengampuni saya dan mengorbankan diri untuk saya dan bangkit untuk saya, mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, berkati saya, berkati keluarga saya, berkati sekolah saya, berkati masa depan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, 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 amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Cara selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Ya, puji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan Kak Brandon? Oke, yang diberkati dengan firman Tuhannya kita mau sama-sama bilang, terima kasih Kak Brandon, Tuhan Yesus memberkati. Oke, siap? Ya, 1, 2, 3. Terima kasih Kak Brandon, Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Betel, Beriman, berilmu, berkarya. sekali lagi belum fokus. Sekolah Betel, Beriman, berilmu, berkarya. tepuk tangan yang meriah. Oke, kita mau apa sekarang Miss Nana? Wah, sekarang ada pengumuman nih tentang kejuaraan, Miss. Siapa yang mau Wah, dengar? ditunggu-tunggu. Oke. Oke, sebelumnya Miss Nana mengucapkan terima kasih untuk para orang tua dan anak-anak yang sangat antusias untuk mengikuti Battle Got Talent. Semua talentanya sangat luar biasa. Boleh dong kasih tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya keren-keren ya Miss ya. Keren banget, Papa Miss, Mama ya. juga ikutan antusias. Wow, luar biasa. Oke, tapi tentunya dalam setiap perlombaan ada menang dan ada kalah. Betul. Kalau kalah jangan sedih, Ya. tetap semangat dan terus berkarya. Dan yang menang harus tetap rendah hati, oke? Pakai talentanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Pintar, oke. Sudah siap mendengarkan pengumuman kejuaraan? Siap. Sudah siap belum? Siap. Mau tahu siapa yang jadi pemenang? Mau. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Oh, mau tahu banget. Kalau mau tahu banget, dengarkan baik-baik, oke? Siapa tahu nama kalian yang Miss sebutkan ya. Jadi dengarkan baik-baik. Nama yang nanti disebutkan oleh Miss, tolong maju ke depan ya. Boleh berbaris dengan tertib. Nanti Bapak Ibu Panitia akan menyerahkan berupa hadiahnya, oke? Siap? Iya, kita mulai dari yang pertama. Dari kategori mana dulu ya? Mau TK atau mau SMP dulu? Mau SD atau SMP dulu? Atau Miss Ria aja yang dapat? Gimana? Setuju? Protes ya, oke. Dari mana dulu Miss? SMP aja deh. Ah. SMP ya. Oke, kita mulai dari SMP. Ya, dengarkan baik-baik. Silakan Miss Nana, yang Oke. juara. Juara berapa dulu nih, Miss? Juara berapa dulu? 1, 2, atau 3? Supaya surprise, kita mulai dari juara yang ketiga. Siapa Miss Nana? Kategori SMP juara 3. Firda Gravita. Silakan Tepuk maju tangan ke yang depan. meriah. Firda boleh maju.
Sekarang yang kedua dari kategori SMP Battle Got Talent diraih oleh kira-kira siapa? Steven. Diraih oleh Veronica, Elnestia, dan Juwita. Berarti yang belum keberapa? 1. Oh, ke 1. Sudah tahu kira-kira yang ke 1 siapa? Iya, silakan Miss Nana. Siapa yang ke 1? Juara 1 ada Jesslyn, Cecilia, dan Keisha dan Oke. juga Shirley. Boleh maju ke depan. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Nah, ini juara satunya yang kemarin dance judulnya Nothing is Impossible. Oke, dengan hormat mohon kesediaan Bapak Wahyudi Rusli untuk menyerahkan hadiah. Ya. Boleh maju sedikit ya? Oke. Dipersilakan. Dimulai dari yang ketiga. Ada Firda Gravita. Semangat terus berkarya ya. Sudah punya bakat untuk Bible story, kembangkan terus. Iya. Hadiahnya, boleh disebutkan hadiahnya? Ya, yang juara 3 mendapatkan hadiah uang cash dengan nominal. Penasaran? Ya, nanti tanya sendiri aja ya. Surprise. Oke, ada Elnestia, ada Veronica dan juga Juwita. Suara-suara emas dikembangkan lagi untuk pelayanan. Iya. Ternyata di sekolah Battle itu banyak talenta-talenta muda yang luar biasa. Sekali lagi dong, Kasih kurang tepuk tangan ajar. yang meriah. Oke, baik, kita akan dokumentasikan. Bapak boleh, ya oke. Silakan Pak. Maskernya boleh dibuka semua biar kelihatan wajah-wajahnya. Oke. Yuk. Senyum yang cantik. 1, 2, 3, cheers. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Iya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, luar biasa. Kalau tadi kategori SMP, sekarang? SD, Miss. Oke, yang SD sudah penasaran? Yang SD ini dibagi jadi 2 kategori. Mau yang kelas kecil dulu atau yang kelas besar dulu? Ya, kita putuskan dimulai dari kategori kelas besar. Kelas 4, 5, dan 6. Oke, dengarkan baik-baik ya. Oke, dimulai dari juara ketiga. Diraih oleh Sarah, Anita, dan Keisha. Oke, maju ke berikan tepuk depan. tangan yang meriah. Boleh maju ke depan. Iya,
Juara yang kedua siapa Miss Nana? Juara 2 diraih oleh Alvin Maliake Haryanja. Dan juara yang pertama diraih oleh kira-kira siapa? Iya, juara pertama diraih oleh Joel Winatan Sucipta. Iya, kepada Ibu Ninsa dimohon dengan hormat untuk menyerahkan hadiah. Boleh maju ke depan. Ya, boleh maju ya. Boleh maju ke depan ya. Juara ketiga ada Sarah, Anita dan juga Keisha. Luar biasa. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi. Nanti hadiahnya bagi-bagi ya, Sarah. Nanti pembagian gonogininya nanti di belakang setelah selesai ini, oke? Jangan berantem ya, bagi dengan adil. Oke, juara kedua ada Alvin Haryanja yang punya suara emas. Dikembangkan lagi ya Alvin ya, talentanya. Iya, yang pertama ada Joel Winatan Sucipta. Ini sepertinya mengikuti jejak orang tuanya nih, mau menjadi menjadi pengkhotbah ya. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan. Iya, Ibu Ninsa boleh. Ya, kita akan dokumentasikan. Ya. Satu. Oh ya, rapat lagi. Oke, senyum. Maskernya boleh dicopot dulu biar kelihatan wajahnya. Oke. Wajahnya jangan ditutupi sertifikat ya. Iya, oke. Yuk, 1, 2, 3. Cheers. Oke, terima kasih. Boleh kembali lagi ke tempat duduknya. SMP sudah, SD kelas besar udah, berarti sekarang? Iya, SD kelas kecil ya, SD kelas 1 sampai dengan kelas 3. 1, 2, 3. Siapa Miss Nana? Oke, kategori SD kelas 1 sampai 3, juara 3 ada Aber dan Otnil Raja Guggu. Iya, Aberdan ini sama mamah ya lombanya. Wah, luar biasa. Boleh juga tepuk tangan buat Kasih mamahnya. tepuk tangannya. Wah, luar biasa mamahnya support. Kemudian yang kedua, ini juga sama mamahnya nih lombanya kemarin. Oh iya, boleh mundur sedikit. Ada Selin Hanifa Silaban. Oh nggak masuk, kalau nggak masuk boleh nggak diwakilkan oleh wali kelasnya. Siapa wali kelasnya Selin? Pak David. Bukan. Oh Ibu Ani. Oh minta tolong Ibu Ani diwakilkan. Iya, yang pertama. Oke, yang pertama ada Ruth Fernanda Manurung dan Irfan Syahputra Sijabat. Mohon dengan hormat sekali lagi Bapak Wahyudi menyerahkan hadiah.
Boleh mundur sedikit 2 langkah ke belakang. Iya, mundur 2 langkah ke belakang. Iya, lumayan ya Bu, dapat dikalungin sebentar, dapat minjem dulu. Lumayan. Iya. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Iya, selamat ya untuk Aberden, kemudian Selin yang diwakilkan oleh Ibu Ani dan juga Ruth dan Irfan. Ya, kita akan dokumentasikan. Boleh merapat. Iya. Senyum sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, mantap. Oke, terima kasih. Yang terakhir nih Miss Nana. Nah, nih yang ditunggu-tunggu nih, Miss. Ya. Siapa nih? TK, oke. Juara 3 ada Gabriela Marihotuli Sinaga. Ya, Gabriela boleh maju ke depan. Oke. Juara 2 diraih oleh siapa kira-kira juara 2-nya? Ayo. Juara 2-nya diraih oleh Regina Natania Siadari. Kasih tepuk tangannya. Iya. Oh iya, kemarin waktu lomba ini luar biasa, Gabriela bareng sama sekeluarga. Papa mamanya mendukung, kakaknya juga mendukung. Boleh tepuk tangan dong. Orang tuanya support. Ya. Luar biasa. Yang pertama, ya, diraih oleh Vincent Christian Wijaya. Iya betul, Vincentnya sedang ada di luar kota. Kebetulan Vincent adalah anak kelas saya, boleh mohon izin saya wakilkan Bapak Ibu. Boleh dong, Mi. Iya, biar ngerasain dikalungin medali. Dengan hormat sekali lagi Ibu Ninsa kesediaannya untuk menyerahkan hadiah. Kita mundur yuk. Mundur Regina. Oh iya betul. Waduh, luar biasa. Kapan lagi dapat medali? Happy. Jadi malu-malu ya. Kasih tepuk tangannya semuanya. Oke. Thank you. Boleh Didokumentasikan dulu. Oke. Oke. Boleh dibuka maskernya? Ini Regina Regina. buka masker. Iya, Oke. oke. Kasih senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Boleh turun? Iya. Ini kayaknya harus saya titipkan dulu. Oke. Selanjutnya ada juara favorit. Oke. Juara favorit ini adalah berdasarkan like terbanyak dari video yang diupload di IG Battle School. Dan perhitungan dari tanggal 1 April hingga 9 April pukul 9 WIB, 9 malam ya. Dan like terbanyak ada 423. Wow, kasih tepuk tangannya dong. Wow, Iya, banyak sekali. niat ini ngumpulin like-nya, kayaknya semua orang yang ada di kontak WA-nya dichatin minta like ya. Dan itu diraih oleh
Jesslyn, Cecil, Keisha, dan Shirley. Boleh maju ke sekali depan. lagi, Jesslyn, Wow. Cecil, Keisha, dan juga Shirley. Silakan. Udah Oh, sudah persiapan, siap Miss. tampil. Ya, udah samaan. Oke, boleh dengan hormat Ibu Sri menyerahkan hadiahnya. Luar biasa sekali ya Miss Ria ya. Iya. Ini siapa aja yang kalian japriin satu-satu? Kayaknya kenalan papa mamanya semua juga dimintain ya. Oke. Bagi-bagi yang rata ya. Iya, oke. Boleh didokumentasikan. Oke, terima kasih. Iya. Nah, kalau itu tadi adalah pemenangnya. Sekarang Miss juga akan memberikan apresiasi untuk anak-anak yang ikut berpartisipasi dalam lomba meskipun tidak menang, oke? Jadi kalah atau menang semua dapat hadiah. Kalah atau menang semua dapat hadiah. Happy enggak? Happy. Happy, oke. Dimulai dari yang SMP dulu. Ada siapa aja Miss Nana? Ada Jeremy, Yosua, Delvin, Ya. Daryl, Stephen, dan Nathan. Boleh maju ke depan. Ya, boleh langsung baris. Minta kesediaannya Miss Lanlan menyerahkan bingkisan dan juga sertifikatnya. Ini barisannya boleh disamain, boleh dilurusin barisannya. Oke, maju lagi. Anak-anak boleh tenang dulu yang di sebelah sini. Kelas 2 boleh duduk dengan tertib. Kelas 4, ya kelas 2, kelas 4 tolong duduk dengan tertib ya. Iya. Oke, boleh didokumentasikan Miss Lanlan. Iya, Maskernya boleh dilepas dulu. Iya. Daryl, maskernya. Oke, siap. Geser ke sebelah kanan. Geser lagi ke kanan sedikit. Jerry, ya, bikin satu barisan aja. Oke, siap. Masker. Masker sudah semua? Oke, senyum yang cakep. 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih. Sekarang partisipan kategori SD kelas besar. Miss akan bacakan dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Nama yang disebutkan tolong maju dengan tertib. Dimulai dari kelas 4. Ada Angelica, kemudian Arman, Fanny, Johan, Rafael, Neng Daniati, Cheryl, dan Leandra. Kelas 5.
Geser, geser. Boleh maju yang kelas 4? Maju. Iya, oke ini patokannya ya. Iya. Oke, yang kelas 5 silakan Miss Nana. Oke. Dan untuk kelas 5 ada Diki, Joshua, Karen, Kevin, Kezia, Lamberto, Rafael, Reiniko, Rotama, dan Samuel. Kelas 6, Andreas, Bevan, Christine, Daud, Elvina, Rehan, dan juga Sandra. Dimohon kesediaannya Bapak Kurnia untuk menyerahkan bingkisan dan juga sertifikat. Ada Bapak Kurnia? Oke, baik. Oh, Pak Iwal juga mewakili Pak Iwal. Oke. Semangat terus berkarya ya. Oke, baik, kita dokumentasikan. Masker tolong dibuka. Yang di depan boleh berlutut. Ya, berlutut. Maskernya boleh dibuka ya. Oh ya, sertifikatnya diliatin boleh. Nah, sertifikatnya di depan. Sertifikatnya di depan ya. Oke. Kenapa? Oh, yang pendek boleh di depan ya. Nah, di depan. Nah, biar semuanya kelihatan. Berto di sini. Dah. Oke. Maskernya dilepas, maskernya. Oke, siap. Senyum yang manis, jangan ditutupin wajahnya. 1, 2, 3.
Oke, thank you. Oke, Boleh terima dengan kasih. tertib yang kelas 4 lewat tangga sebelah kanan. Boleh. Ya, kelas 5 dan kelas 6 lewat tangga sebelah kiri. Oke. Sekarang untuk kategori SD kelas kecil. Kelas 1 sampai dengan kelas 3. Miss Ria akan bacakan dari kelas 1. Ya. Kelas 1 Alicia, Andreas Raja, Bintang, Gibran, Jackson Fernandes, Joyce Yonata, Kenneth, Leo Septian, Roselania Hana. Ya, Safa, oke. Oke, Ya. dan untuk kelas 2 ada Aurel, Rahel, Priscilla, Ken Joseph, Olivia, Eric, dan Ivana. Oke, tetap tenang ya. Ayo baris ya. Miss Ria bacain ya, yang kelas 1. Alicia, Andreas, Bintang, Baris. ya, Gibran, Jackson Fernandes, Joyce, Kenneth, Leo Septian, Roselania Hana. Oke, yang kelas 2 udah pas. Oke, sekarang yang kelas 3. Kelas 3 Anastasia Renita dan Kevin Nicholas. Urut. Oh iya, yang kelas 2 dicek sekali lagi ya. Dimulai dari sebelah sini, Aurel, Rahel, Priscilla, kemudian Ken. Ya, tukar tempat. Ken, Olivia, Eric, Ivana Donatia. Ivana, oke. Anastasia Renita nggak ada? Oh nggak ada, boleh diwakilkan? Diwakilin sama Bu Ya. Hotma. Iya. Oke. Iya, ini boleh bergeser aja di sebelah sini di baris kedua. Siapa? Kevin. Di sebelah sini boleh Kevin. Oh ya. Mohon kesediaan Bapak David menyerahkan snack dan juga sertifikat. Ya.
Iya, silakan didokumentasikan. Maskernya boleh dilepas ya. Maskernya tolong dibuka dulu. Yang di depan berlutut lagi. Ya, merapat. Wajahnya jangan ditutupin ya. Rahel, maskernya Rahel. Ya, Ikut foto ya. Maskernya dibuka, Bu. pegang sertifikatnya tapi wajahnya jangan ditutupi. Turunin lagi, nah, oke. Sudah siap? Oke, siap. Sertifikatnya boleh dikasih tunjuk ya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Oke, kelas, oh sudah, oh belum, sekali lagi. Sekali lagi, jangan bergerak dulu. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Ya, oke. Kelas 1 terima lewat kasih. tangga sebelah kanan, pelan-pelan. Yang kelas 2 lewat tangga sebelah sana. Ya, tertib. Oke, thank you. Sekarang untuk kategori TK. Alvelo, Cynthia, Eriva, Gebi, Nachita. Ada siapa lagi Miss Nana? Nathanael, Noel, Alvaro, Diva, dan Felicia. Boleh maju ke depan. Mohon kesediaannya Kak Brandon untuk menyerahkan bingkisan dan juga sertifikat. Kak Brandon. Berarti ini Miss ngomong dulu ya ini. Penampilan dulu di sini. Langsung ke sini udah penampilan. Nanti kalau udah selesai langsung ke sini pingsan. Pengumuman dulu ini. Oke baik, silakan didokumentasikan. Anak-anak maskernya tolong dibuka dulu. Buka maskernya. Oke, sertifikatnya, aduh ribet ya. Jadi rempong, udah? Oke. Oke, siap? Yuk. 1, lihat ke Koko. Lihat ke depan ya. Senyum. 1, 2, 3. Oke, thank you. Lewat tangga sebelah kiri. Pelan-pelan turunnya. Kiri sayang, kiri. Nah, oke. Pelan-pelan. Oke, baik. Kita udah selesai menyenangkan anak-anak ya Miss Nana? Iya, Miss Semua Ria. udah dapat hadiah hari ini? Oh belum? Oh belum dapat. Saya juga belum dapat Bu. Nanti setelah ini ya. Oke, mau dilanjutkan acaranya? Sudah siap untuk acara berikutnya? Kalau siap boleh nggak duduknya yang tertib dulu? Oke,
Duduk dengan tertib dulu, kita akan lanjutkan. Snacknya boleh ditaruh dulu ya, sertifikatnya juga boleh disimpan dulu. Oke, kita akan melanjutkan ke acara kita yang berikutnya. Oke, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dari Battle Got Talent yang terpilih. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita arahkan pandangan kita ke layar LED karena kita akan sama-sama menyaksikan Bible story dari Vincent, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Halo teman-teman, Vincent bawa ceritakan Tuhan Yesus mati dan bangkit. Tuhan Yesus mati hari Jumat Agung. Dan Tuhan Yesus disiksa demi menghapuskan dosa manusia. Tuhan Yesus disalib di Golgota. Saat Tuhan Yesus mati, gempa bumi dahsyat, bayi Allah terbelah jadi dua. Pas hari ketiganya Tuhan Yesus bangkit. Kita harus merayakan Paskah. Paskah melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus yang mengasihi manusia. Selamat Paskah teman-teman. Iya, selamat Paskah juga untuk Vincent. Tadi itu adalah penampilan dari Vincent, siswa kategori TK ya. TK-nya udah luar biasa, udah bisa Bible story. Sekarang kita akan lanjutkan. Siapa lagi Miss Nana? Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Ruth dan Irfan. Dance Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Ya, Silakan. berikan tepuk tangan yang meriah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah.
adik kompak banget. Berapa lama latihannya Irfan? Oke, kita akan lanjutkan penampilan yang berikutnya. Bible Story dengan judul Perjamuan Malam Terakhir. Sambut dengan meriah Joel Winatan Sucipta. Shalom teman-teman. Nama saya Joel dari kelas 5. Hari ini saya akan menceritakan firman Tuhan tentang perjamuan terakhir. Teman-teman, sebelum hari Paskah, Yesus menyadari bahwa sudah waktunya bagi dia untuk pergi dari dunia ini kembali kepada Bapa. Saat Yesus dan murid-muridnya sedang makan bersama, iblis membisikkan rencana jahat dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Kemudian Yesus berdiri, membuka jubahnya, mengikatkan kain lenan pada pinggangnya. Menuangkan air ke dalam baskom, membasuh kaki murid-murid Yesus dan menyekanya menggunakan kain lenan. Saat giliran Simon Petrus, Petrus meminta agar Yesus membasuh tangan dan kepalanya juga. Tetapi jawab Yesus, orang yang sudah mandi tidak usah dibasuh selain membasuh kakinya. Melalui pembasuhan, Yesus ingin memberi teladan agar murid-muridnya memiliki hati hamba. Yesus pun berkata, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Yesus pun berkata dengan terharu, bahwa di antara kalian akan ada yang mengkhianati aku. Murid-murid Yesus saling berpandang-pandangan, melihat siapa yang tega mengkhianati Tuhan Yesus. Yesus pun memberi isyarat, bahwa siapa yang diberikan roti yang sudah ia celupkan, ialah orangnya. Teman-teman, ternyata Yesus memberikan roti itu kepada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot pun kerasukan iblis saat menerima roti itu. Yesus pun berkata, perbuatlah segera apa yang hendak kamu lakukan. Tetapi murid-murid Yesus tidak ada yang mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu. Kemudian Yudas pun pergi meninggalkan teman-temannya dan Yesus. Yesus pun berkata, hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Tuhan Yesus pun memberi satu perintah kepada murid-muridnya agar mereka saling mengasihi satu sama lain. Petrus pun berkata, Tuhan, mengapa aku tidak dapat pergi ke tempatmu? Aku akan menyerahkan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Demikianlah cerita firman Tuhan tentang perjamuan terakhir. Terima kasih. Iya, luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Iya, cerita tadi tentang perjamuan malam terakhir. Oke, selanjutnya kita akan melihat penampilan terakhir dari Jesslyn, Cecil, Keisha, dan Shirley. Dance Nothing is Impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yeah.
adalah talenta-talenta muda dari Sekolah Betel. Papa mama semua bangga dengan anak-anaknya? Bangga. Kurang kencang, bangga dengan anak-anaknya? Bangga. Bangga, Bapak Ibu Guru bangga? Bangga banget, puji Tuhan. Ya, sekarang waktunya kita sama-sama akan mendengarkan pengumuman tentang agenda Sekolah Betel. Dengan hormat mohon kesediaan Bapak Kurnia untuk menyampaikan pengumuman. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anak yang Bapak kasihi. Ya, terima kasih. Kalau barusan anak-anak, Bapak dan Ibu juga menyaksikan semaraknya perayaan Paskah. Nah, maka saat ini saya akan mengumumkan beberapa hal berkenaan dengan sekolah. Mohon izin Bapak dan Ibu sebentar ya. Pertama, untuk pendaftaran siswa baru, ini Sekolah Betel masih menerima, tapi ini gelombangnya gelombang kedua. Jadi sudah gelombang kedua, segala macamnya sudah full. Nah itu untuk TK bisa menghubungi Miss Lanlan, kemudian untuk SD bisa menghubungi saya, dan untuk SMP bisa menghubungi Miss Jul. Ya. Nah itu informasi yang pertama. Kemudian nanti di belakang juga ada informasi pendaftaran. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang masih butuh informasi, bisa menghubungi di belakang. Nah selanjutnya, ini pengumuman yang mungkin ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu juga anak-anak. Tentang apa ya? Tentang apa? Oh, tentang libur ya. Nah, kalau tadi dapat hadiah, senang tidak? Senang. Kalau dapat informasi tentang libur, senang tidak? Senang juga. Waduh, ini ada yang sudah merencanakan mau bepergian keluar kota. Tapi jangan lupa ya, kalau bepergian tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, ingat-ingat itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu akan saya umumkan bahwa libur sekolah untuk TK, SD, dan SMP akan dimulai tanggal 20 April. Tanggal berapa? Tanggal 20 April sampai tanggal 28 April. Tanggal berapa? 20 sampai 28 April. Kemudian masuk kembali tanggal berapa? Tanggal 2 Mei. Ya, masuk kembali tanggal 2 Mei. Tapi dengan catatan, dimohon tidak ada yang nambah liburnya. Jadi tanggal 2 Mei itu semua sudah masuk lengkap. Ya, pelajaran segala macam sudah sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Jadi tidak ada yang bertanya-tanya lagi ya tentang libur. Masuk tanggal berapa? Tanggal 2 Mei ya. Jamnya jam berapa? Sesuai jadwal untuk TK jam berapa, SD, SMP jam berapa. Sudah siap semuanya? Ya. Nah, itulah pengumuman yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ya membuat Bapak dan Ibu merencanakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Iya, selamat pagi juga. Terima kasih Bapak Kurnia sudah menyampaikan pengumuman. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita sekarang sudah ada di penghujung acara. Semua sudah lapar? Mau makan? Oh iya, kalau makan kenceng suaranya ya. Oke. Dengarkan baik-baik, kita sudah ada di penghujung acara. Miss Ria mengucapkan terima kasih banyak untuk papa mama, orang tua yang sudah mendukung acara ini, sudah bersedia datang. Terima kasih juga untuk anak-anak, terima kasih untuk Bapak Wahyudi atas kehadirannya, terima kasih Kak Brandon. Ya, terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sebaik mungkin. Juga tim yang sudah mendukung, ada soundman dan juga multimedia. Terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah melayani. Untuk WL Singer, tim musik, flag, tamborin, terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Nah, tolong didengarkan baik-baik. Tolong dengarkan baik-baik. Setelah doa penutup, nanti tolong jangan bubar dulu. Setelah doa penutup kita akan sesi foto bersama, oke?
Oke, nanti juga setelah sesi foto bersama, ya, Miss yang akan membimbing, yang akan memandu anak-anak untuk keluar. Jadi bisa keluar dengan tertib. Kalau keluarnya tidak tertib, tidak akan dapat. Iya, kalau tidak tertib, tidak akan dapat. Iya, mau dapat makan? Berarti harus tertib. Sekarang, Oke, baiklah Bapak Ibu anak-anak semua, kita akan masuk dalam doa penutup. Dengan hormat kami minta Bapak Pendeta Wahyudi Rusli untuk memimpin doa. Ayo kita berdiri semua adik-adik. Ya. Bapak mengucapkan selamat Paskah semuanya. Adik-adik diberkati Tuhan, selamat Paskah untuk Bapak Ibu yang hadir. Selamat Paskah untuk Bapak Ibu guru semua dan staf yang hadir. Tuhan Yesus memberkati. Bisa nyanyi ini, sebab Dia hidup. Nyanyi sama-sama. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Semua tutup mata, semua menghadap Tuhan. Mari semua berdoa. Bapa kami yang di surga, ikuti Bapak berdoa boleh. Terima kasih hari ini kami sudah merayakan Paskah kebangkitan Tuhan dari kematian. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kami sembah. Berkati kami semua, berkati orang tua, berkati para guru, supaya kami makin setia sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, lindungi kami semua, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk dulu. ya. Amin. Terima kasih Bapak Wahyudi.